Selamat pagi ibu-ibu sekalian, kembali bertemu dengan saya di channel Ibu Kristi Alamanda. Ibu-ibu, kembali saya ingin mengulas tentang dunia ibu-ibu yang sudah memiliki anak gadis menjelang remaja ya, yang udah mulai remaja gitu ya. Ibu-ibu sadar nggak, setiap ibu-ibu yang punya anak gadis yang mulai besar, melihat anaknya sudah mulai belajar merias diri ya, memantas-mantaskan pakaiannya ya itu sekitar usia 12-13 lah ya ibu-ibu ya, mungkin ada yang 11 tapi 12, 13, 14 gitu ya. Untuk itu saya ingin membahas tentang menjaga kesehatan anak perempuan, anak ibu-ibu ya, putrinya ibu-ibu ya. Kenapa ibu harus terlibat dalam menjaga itu kesehatan putrinya ibu? Karena bagaimanapun juga ibu-ibu pasti berharap dong anaknya kelak menjadi perempuan yang baik lah ya. Setidaknya kita berharap dia mampu menjadi generasi yang berguna ya. Karena itu kewajiban bagi ibu-ibu sekalian untuk tetap menjaga kesehatan putrinya ibu-ibu. Kenapa putri? Ya, memang putri kita adalah putri yang menjadi harapan orang tua ya. Kita berharap punya anak gadis yang cantik ya, tapi bukan hanya cantik saja, dia juga sehat, pintar ya. Karena itu diawali dari perhatian ibu-ibu kepada anak gadis. Ibu-ibu ya, menjelang gadis, menjelang sudah remaja, anak-anak ini terkadang seringkali memiliki perilaku yang mengejutkan. Tapi kalau ibu-ibu menjaga komunikasi, membangun komunikasi yang baik dengan putri-putri ibu-ibu sejak dini, maka untuk menjaga kesehatannya itu ibu-ibu tidak akan sulit, sebab komunikasi tetap berjaga. Bagaimana menjaganya? Ya, pertama saya akan menyampaikan langkah-langkahnya, tapi saya ingatkan kembali, jangan lupa ibu tekan subscribe supaya saya lebih bersemangat dengan subscribe, dengan mengisi channel ini ya. Langkah utama, ibu-ibu harus mengingatkan atau memberikan kesempatan untuk putrinya ibu-ibu ini secara teratur melakukan kegiatan olahraga ya, secara teratur. Jangan seminggu, ntar sebulan lagi karena malas, atau terlalu sering nanti tambah lelah. Tidak, ibu juga memperhatikan waktunya supaya keteraturan itu terjaga. Kalau dia kelebihan, ibu-ibu mengingatkan ya. Karena apa? Oleh karena itu komunikasi tetap dijaga. 2, ibu-ibu harus memperhatikan juga makanan. Anak gadis kita harus makan makanan yang sehat ya. Jangan sampai asal makan aja, kepengen somai, kepengen bakso, udah kenyang, karena udah kenyang makan bakso, nggak makan yang lain ya. Harus dijaga makanan yang sehat. Ini penting untuk perkembangan ya. Anak-anak ibu kan, ibu ingin juga, walaupun putri ingin pandai ya. Karena itu dia harus banyak makan sayuran, buah ya,
makanan-makanan yang berprotein, ya. Jangan dibiarkan membeli makanan yang ibu-ibu tidak tahu. Ibu-ibu harus tahu bagaimana sayurnya, buahnya, makannya, ya, nasinya, ya. Jangan ke McD terus, sayurannya nggak ada, ya. Nah, di samping itu, ibu-ibu juga berkomunikasi baik dengan putri-putri ibu-ibu supaya dijaga berat badannya. Jangan sampai terjadi obesitas. Di masa-masa seperti ini, kalau dia kesadaran untuk menjaga berat badannya supaya stabil, bagus. Tetapi kalau sampai lengah dia terjadi obesitas, ya sulit mengatasinya, ya. Berat lah, ya. Yang jelas jaga berat badan. Pertahankan berat badan kalau sudah stabil, ya, sudah normal, ya. Setelah itu, yang ibu-ibu jangan suka marah kalau anak-anak itu tidur, ya. Perhatikan tidurnya. Dia minimal paling tidak dia membutuhkan waktu tidur selama 9 jam, ibu-ibu, ya. Jangan dibiarkan cuma tidur 6 jam, 4 jam lalu dia melakukan berbagai kegiatan, ya. Ibu harus waspada, hitung anaknya ini, ya, sudah berapa jam dia tidur, ya, kapan dia harus tidur, kapan dia bangun, ya. Jaga waktu tidurnya itu, ya. Tidur yang cukup tapi kurang 9 jam, ya. Ingat, Bu, yakinkan dia mendapatkan vaksin flu, ya. Vaksin flu. Tanya ke dokter, ya. Terlebih-lebih sekarang ini di masa wabah ini, ya, ibu-ibu harus lebih teliti terhadap vaksin yang dibutuhkan oleh putri-putrinya, ya. Terus ingatkan dia untuk menjaga kebersihan mulutnya, kebersihan giginya, ya, paling tidak sikat gigi, ya, sikat gigi pagi dan mau tidur atau habis makan, ya. Bersihkan mulutnya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai tabir surya yang biasanya dipakai untuk alas bedak, ya, sebelum anak perempuan kan biasanya pakai bedak, sebelum pakai bedak pakai tabir surya. Satu lagi yang ibu-ibu kadang-kadang lupa, ingatkan putrinya, jangan mendengarkan musik yang terlalu keras, ya, itu mengganggu pendengaran, ya, sehingga tidak membuat dia tidak bisa menangkap hal-hal yang harus didengar dengan baik, ya. Jadi ingatkan, dan anak-anak gadis yang peduli dengan dirinya menjadi lebih baik, dengarkan ibu-ibu kalian ketika mengingatkan untuk tidak mendengar musik yang terlalu keras, ya. Jangan mendengarkan musik yang terlalu keras. Dampaknya adalah pada pendengaran. Ada temannya yang lain, ada nggak apa-apa, oh jangan. Contoh yang paling buruk itu merusak diri sendiri, ya. Anak-anak perempuan, ya, terutama juga kepada ibu-ibunya, jaga kebersihan atau kesehatan reproduksi kalian, ya. Ibu-ibu juga peduli dong dengan reproduksinya sendiri, jaga kebersihannya, ya. Ini harus ada proaktif dari si anak perempuan. Jadi video saya ini diperuntukkan selain ibu-ibu juga untuk anak gadis, ya. Anak gadis, tidak semua yang kelihatannya menarik itu perlu diperhatikan, tetapi pesan yang seperti ini perlu dipahami, ya. Satu,
harus mengenal penyakit, mengenal melalui pengetahuan ya, ngelihat di bacaan-bacaan ya, mengenal dan mewaspadai akan penyakit seksual ya. Anak gadis, ibu-ibu sekalian, jaga situasi kalian semua supaya terlindungi ya. Waspadailah penyakit-penyakit seksual. Nah, pada masa-masa seperti ini, remaja seperti ini seringkali merasa ketertarikan dengan lawan jenis ya. Nah, di saat itulah kalian semua harus berhati-hati ya. Kalau kalian bisa berhati-hati terhadap wabah ini, berhati-hati juga dengan perkembangan kalian ya. Kalaupun mencari teman ya, belum pacar lah, cari teman, tentukanlah teman yang sikapnya baik, mampu menghargai kalian, saling menghargai ya, berkomunikasi yang nyambung ya. Jadi masih sekolah, kalau kalian masih sekolah, SMP atau SMA ya, berkomunikasilah dengan lawan jenis dengan cara yang bisa saling menghormati ya. Kalaupun memutuskan menjadi pacar misalnya, semua harus dikomunikasikan dengan ibu-ibu kalian ya, cari pasangan yang mau menghargai. Jangan lupa satu lagi yang saya ingat, ganti pakaian dalam 2 kali dalam 1 hari ya. Perhatikan pakaian dalam kalian, jangan terlalu ketat, jangan terlalu sekarang pakaian dalam itu terlalu seksi gitu ya, kecil gitu ya. Tapi pakaian dalam yang satu lembut, menyerap keringat ya, karena pakaian dalam sekarang banyak yang dijual dengan berbagai model dan bervariasi dan sangat bervariasi. Tapi terutama untuk menjaga kesehatan harus yang dapat menyerap keringat ya. Ada lagi cara yang lain menjaga kesehatan, itu juga menjaga kesehatan mental ya. Menjaga kesehatan mental itu anak-anak perempuan sekalian, juga termasuk ibunya, jagalah pikiran ya. Menjaga pikiran itu sangat penting ya. Pikirkan hal-hal yang baik untuk kehidupan kalian. Juga belajar, anak yang masih sekolah, belajar dan berbuatlah yang baik di sekolahan ya, supaya prestasi akademis kalian juga baik ya. Jangan kalau di sekolah perilakunya yang aneh-aneh ya, biasa saja, baik-baik ya, sesuai dengan nasihat orang tua atau nasihat guru ya. Terutama anak-anak gadis, jaga hubungan baik dengan orang tua ya. Orang tua juga menjaga hubungan baik dengan anaknya, juga menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan kegiatan, keseimbangan belajar, keseimbangan semua harus seimbang. Artinya tidak banyak berubah-ubah sehingga satu sama lain tidak bisa nyambung ya. Lalu satu hal lagi yang penting, menjaga emosional ya, menjaga perasaan sendiri supaya terhindar dari kegelisahan. Kalau sekarang istilahnya galau itu tidak baik ya. Jaga diri sendiri supaya tidak menjadi galau ya, tidak menjadi tertekan ya, terus kehilangan harga diri, malu ya, terus tidak punya minat apa-apa, di rumah aja atau diam di kamar saja, bahkan sampai kehilangan selera makan. Jangan sampai itu terjadi ya, itu paling penting.
Jangan takut meminta bantuan. Dalam hal ini juga paling penting adalah para orang tuanya, ibunya sendiri. Berkomunikasi selalu tetap dijaga sehingga anak tidak takut untuk bertanya, meminta bantuan, ya. Terus anak-anak kalian di sekolahan, kalian kadang-kadang badannya besar gitu ya. Anak perempuan sekarang besar-besar, tinggi-tinggi, berani. Satu hal yang saya ingatkan, jangan suka menindas orang lain, ya. Itu sesuatu yang menjadi buruk dalam kehidupan kalian. Oke, terima kasih. Selamat pagi.